Akhirnya iQOO 12 launching juga di Indonesia. Smartphone ini tuh segmennya gaming premium. Nggak cuman sektor gaming aja yang jadi fokusnya, tapi beneran sensasi ala-ala smartphone flagship yang dikasih oleh smartphone ini. Kita lihat yuk. Oke, masih sama kayak seri sebelumnya. Jadi iQOO ini masih kerjasama dengan BMW M Motorsport. Jadi brand supercar dari Jerman. Ya emang menggambarkan banget lah spesifikasi yang ditawarin sama iQOO 12 ini. Yang memang ngegas. Ngegas bukan cuma soal dapur pacunya aja, tapi banyak segmen, banyak sektor dari smartphone ini yang jauh lebih baik lah dibandingin sama seri sebelumnya. Mulai dari layarnya, desain, bahkan sampai sektor kamera. Karena ini masih segel, jadi kita buka aja lah ya dusnya kayak gimana. Di sini tuh ada stiker buat open plastik dari dusnya nih. Jadi kita kayaknya nggak usah pakai cutter deh. Coba nih. Oh iya tuh, langsung buka. Oke. Cuman sayang, masih pakai plastik. Harusnya jangan pakai plastik. Udah banyak sih brand sekarang yang udah membuang material plastik di dalam paket pembeliannya. Ya emang lebih ramah lingkungan juga dan buat mengurangi emisi karbon. Ya, kayak Apple, Samsung. Cuman ya imbasnya dusnya emang lebih kecil sih kayak beli HP batangan. Cuman ya lebih peduli lingkungan emang. Ada plus minusnya. Nah, dari dusnya sendiri, iQOO 12 ini memang kelihatan simple sebenarnya. Kita tutup lagi deh dikit. Memang kelihatan simple. Di sini ada logo BMW M Motorsport-nya, premium partner. Di sini ada logo iQOO. Di sini ada logo iQOO 12-nya. Dan unit yang gua unboxing sekarang ini punya RAM 16GB dengan storage 512GB. Ya, simple tapi ya cukup jelas lah. Di bagian belakangnya ada sedikit spesifikasi dan smartphone ini udah buatan Indonesia. Oke, kita buka. Jujur nih, pas dikirim iQOO 12 sama tim iQOO Indonesia, gue masih belum dikasih tahu harganya. Tapi gue bakal masukin harga dari smartphone ini, harga resminya, ketika udah launch dan gue masukin di kolom deskripsi, oke? Ini dia iQOO 12-nya, kita simpan dulu buat yang terakhir. Kelihatan banget di sini nih, kalau bingkai kamera dari iQOO 12 lebih gede daripada seri sebelumnya ya. Masih sama kayak iQOO 11, kita dapat kertas yang ngeliatin lagi, sekali lagi kalau iQOO itu adalah premium partner dari BMW M Motorsport. Lumayan nih buat dikoleksi. Wih. Tapi kenapa ya nggak dimasukin, bukan nggak dimasukin, tapi nggak dirancang dengan warna yang sekeren ini ya? Apa karena kuning tuh Poco? Tapi keren sih, ini kuning hitam nih keren banget. Jadi kalau soal warna, iQOO 12 ini ada dua warna, masih sama kayak seri sebelumnya, ada Legend dan juga Alpha. Nah yang Alpha ini warna hitam, sementara buat yang Legend itu kayak hero colornya dari iQOO 12. iQOO series lah ya, yang seri premiumnya warna putih dengan clear khas BMW M Motorsport. Nah ini ada SIM ejector juga, terus dapat soft case, lumayan. Kayaknya sih nggak bakal gue pakai juga. Kayak casing-casing yang gampang kuning gitu nggak sih? Terus ada kartu garansi dan panduan ringkasnya. Kemudian masih dapat kabel USB Type-C to Type-C kalau ini sekarang. Sama adapter charger dengan output berapa nih? Ntar kita buka dulu. Dengan input daya sampai 120 watt. Oke. 120 watt. Wow, mantap. Ini sih harusnya udah ngedukung power delivery ya. Jadi kalau buat kalian yang beli smartphone ini, kalian juga bisa ngecas laptop yang ngedukung teknologi yang sama pakai adapter charger ini. Oke. Udah selesai, nggak ada lagi nih ya. Masukin dulu yang kurang
kurang penting. Oke. Oh ini kita keluarin ininya dulu, SIM ejectornya. Bentar. Gini. Nah. Sip. Oke. Ini dia iQOO 12, iQOO 12. Wih, cakep ya. Gila, cakep. Sip. Kita cabut dulu sedikit stikernya. Ya, ini dia iQOO 12, iQOO 12. Jadi, kalau yang warna hitam yang gue pegang sekarang tuh warna alpha. Jadi varian alpha. Kalau yang varian legendnya itu warna putih. Warna putih keramik ya, warna putih dengan tekstur yang glossy karena bodi belakangnya terbuat dari kaca, nggak kayak seri sebelumnya yang terbuat dari kulit vegan. Terus juga kalau yang warna putih itu yang legend itu nggak ada garis BMW-nya yang panjang kayak iQOO 11. Beda sama iQOO yang versi alpha-nya nih sekarang. Menurut gua ini warna hitamnya lebih keren sih daripada seri sebelumnya ya. Yes, mantep sih, mantep. Oke, sambil kita nyalain smartphone ini. Oke, kita atur-atur dulu buat masuk ke halaman utamanya, baru kita bahas banyak hal dari smartphone ini. Ya, ini dia tampilan dari iQOO 12. Jadi smartphone ini tuh, kalau ngomongin soal desainnya ya, yang kebetulan gue pun sempet jadi user dari iQOO 11. Gue waktu itu pakai yang legend, jadi yang warna putihnya. Jujur banyak banget perbedaan yang dirasakan oleh gue nih pas gue pegang iQOO 12 ini. Pertama dari segi desainnya. Desain dari smartphone itu sekarang lebih kerasa banget premiumnya dibandingin sama seri sebelumnya. Dari bodi belakangnya aja, ini tuh kayak beneran kayak flagship banget smartphone-nya. Emang harganya pun harusnya sih, kalau karena seri sebelumnya harganya 10,9, kalau estimasinya harganya sama, ya ini memang terbilang HP yang premium. Jadi wajar banget ini desainnya premium. Menurut gue ini salah satu desain yang menarik lah ya untuk di segmen seri smartphone flagship. Di bagian bingkai kameranya dibikin berbeda. Di sini ada 3 kamera dan kalian pasti notice ada kamera yang berbeda di smartphone ini, yaitu kamera telefoto dengan lensa periskop. Tuh, nanti kita bahas. Oke, perbedaan yang kedua adalah bingkai atau sasis dari smartphone ini yang sekarang dibikin mirip kayak iPhone. Ya emang sih sekarang beberapa brand dari smartphone Android itu sedikit terinspirasi dari iPhone generasi terbaru. Salah satunya adalah penerapan atau adopsi dari bodi dengan bingkai yang flat. Nah sekarang iQOO 12 tuh ya punya bingkai yang flat. Gue sebenarnya kurang suka dengan bingkai yang flat kayak gini karena untuk iQOO 12 tuh bodi belakangnya itu punya lengkungan di kiri kanannya dan bingkainya tuh nggak dibikin flat kayak gini. Jadi masih enak buat digenggam. Kalau sekarang kurang sreg buat digenggam. Jadi kayak agak tajam gitu di bodi bagian belakangnya. Apalagi ya secara ukuran smartphone ini emang kerasa lebih gede lah, lebih solid memang dan lebih penuh di tangan. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga adalah layar smartphone ini yang kerasa lebih bezel-less dan juga lebih gonjreng daripada seri sebelumnya. Jadi iQOO 12 ini tuh pakai panel LTPO AMOLED S7, jadi generasi yang baru yang lebih baik dari seri sebelumnya yang pakai panel S6 AMOLED. Ukurannya 6,78 inci dengan resolusi sampai 1200 x 2800 pixel. Jadi lebih tinggi, lebih mantep daripada resolusi Full HD Plus doang. Refresh rate-nya mencapai 144 Hz. Ini yang spesial nih soal refresh rate, nanti akan gue bahas di bagian speknya. Udah ngedukung juga HDR10+, intensitas cahayanya untuk peak mode-nya aja udah mencapai 3000 nits atau high brightness mode-nya udah tembus sampai 1400 nits. Fitur-fitur lainnya dari layar smartphone ini
Udah ngedukung in-display fingerprint pastinya, terus dark mode, ada eye protection juga, terus ada pengaturan buat menyesuaikan resolusi gambar dari smartphone ini. Ada juga pengaturan refresh rate, tapi gue masih belum bisa konfirmasi nih, ini adaptive refresh rate atau enggak ya. Cuman di sini ada 3 pilihan, high 144 Hz atau standar di 60 Hz atau di smart switch. Terus juga ada visual enhancement, jadi lebih tajam untuk beberapa aplikasi yang ngedukung fitur ini. Misalnya kayak video, aplikasi bawaan buat pemutar video di smartphone ini, ada YouTube dan juga Netflix. Nah, ngomongin soal spesifikasinya nih. Ini yang menarik dari iQOO 12. Jadi smartphone ini adalah Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang resmi di Indonesia. Kalau secara global kan Xiaomi 14 ya, yang saat ini baru beredar di Cina. Tapi kalau buat di Indonesia, iQOO 12 jadi smartphone yang pertama. Jadi itu mirip kayak iQOO 11 yang jadi Snapdragon 8 Gen 2 pertama di Indonesia. Kelihatan banget di sini nih, ditampilin nama prosesornya tuh. Saking bangganya iQOO dengan prosesor Snapdragon 8 Gen 3. RAM-nya 16GB yang udah didukung sama RAM virtual sampai 16GB, jadi total RAM-nya 32GB. Laptop gaming gue aja bakal malu sih ngeliat RAM ini, kayak anjrit ketinggalan jauh sama HP gitu ya. Terus dia udah berjalan di Vantage OS 14 berbasis Android 14. Jadi salah satu yang pertama juga nih di Indonesia yang pakai OS Android 14 yang resmi. Ya Samsung sih ya kayaknya yang pertama, One UI 6 yang sih. Tapi untuk Vivo Group kali ya, karena iQOO ini kan sub-brandnya dari Vivo, mungkin ini salah satu yang pertama. Storage-nya 512GB. Nah, untuk RAM-nya sendiri jenisnya LPDDR4X, storage-nya udah pasti UFS 4.0. Ini yang menarik, ada beberapa hal yang menarik dari spesifikasi iQOO 12 ini. Yang pertama, ada chipset khusus yang dirancang khusus oleh iQOO buat tingkatin performance grafis dari smartphone ini. Jadi, seenggaknya performance grafis dari smartphone ini ketika kita mainin game AAA itu bakal lebih mantap lagi tanpa harus mengorbankan daya baterai yang lebih signifikan. Jadi kalau kata orang iQOO ada beberapa fitur di sini yang bisa dimanfaatin oleh para gamer. Salah satunya adalah Ultra Game Mode. Jadi di Ultra Game Mode ini mirip-mirip lah kayak game mode di smartphone Android pada umumnya. Jadi kalian bisa nyalain sidebar pas ketika mainin game. Dan di situ ada banyak banget fitur. Selain ada FPS counter, ada juga interpolasi. Nah ini yang menarik. Interpolasi itu fitur yang bisa ningkatin frame rate ke level yang sesungguhnya. Kalian sadar nggak sih, beberapa smartphone Android sekarang memang sih mamerin refresh rate misalnya 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz misalnya kayak ROG Phone 7. Tapi nggak banyak game yang ngedukung FPS yang tinggi, bahkan sampai 165 FPS ya, paling mentok 90 FPS. Nah itu fungsi dari interpolasi di iQOO 12, karena si game bakal dimaksimalin frame rate-nya, diinterpolasi, sehingga bisa tembus sampai 144 Hz. Gue sendiri udah nyobain beberapa game sih, kayak PUBG Mobile, terus juga nyobain Genshin Impact, dan bener, nyala 144 Hz-nya. Jarang banget. Fitur yang bener-bener memaksimalkan chipset dan kencengnya layar, refresh rate layar, sehingga memberikan experience gaming yang menurut gue udah maksimal banget. Nah, untuk kapasitas baterai dari smartphone ini udah tembus 5000 mAh dan tadi udah didukung sama fast charging 120 watt. Nggak cuman spesifikasinya aja yang beneran gaming banget, bagian kameranya ini buat hunting foto oke sih harusnya ya. Jadi ada 3 kamera di iQOO 12. Yang pertama, kamera utama 50 megapiksel dengan dukungan OIS, terus juga kamera 64 megapiksel. Nih, 64 megapiksel yang udah didukung sama lensa periskop yang support sampai 3 kali optical zoom, udah didukung sama OIS juga. Terus juga ada perbesaran 10 kali hybrid zoom dan juga 100 kali digital zoom. Dan ada kamera ultrawide 50 megapiksel yang udah didukung sama autofocus. Jadi cakep nih konfigurasi dari kamera gaming premium ini. Untuk kamera depannya 16 megapiksel doang dan fixed focus. Jadi yang lebih puas sih sebenarnya kamera belakang dari smartphone ini. Jujur gue masih belum nyoba secara
lebih lama sih ya untuk review yang komprehensif dari iQOO 12 ini. Cuman secara overall experience awal pas gua pakai smartphone ini ya sejauh ini positif sih. Mulai dari performance-nya, mulai dari pengalaman gamingnya, sampai tipis-tipis motret iseng pakai kamera dari iQOO 12 ini. Sejauh ini gue masih belum tahu harganya berapa, cuman kalau ngeliat di iQOO 11 harganya itu kan 10,9. Tapi dengan beberapa peningkatan fitur di sini sih kayaknya 11,9 juga sebuah harga yang adil sih sebenarnya. Di Cina sendiri untuk iQOO 12 ini mulai dari harga 8,6 jutaan. So nanti bakal gue masukin sih harga resminya di Indonesia di kolom deskripsi. Nah gitu aja first impression. Ya bahas tipis-tipis dari iQOO 12 yang resmi beredar, resmi diluncurkan di Indonesia. So selamat buat iQOO Indonesia untuk gelar Snapdragon 8 Gen 3 pertama yang resmi di tanah air. Gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech, dan nyalain loncengnya biar tahu informasi yang paling terkini di dunia pergadgetan Indonesia. Gue Faisal, bye!